sepondok. Ada yang tahu lagu itu nggak? Lagu Sunda, coy. Kenapa gue menyanyikan lagu Sunda? Karena sekarang gue berada di ibu kota Jawa Barat, Bandung, yang katanya lahir pada saat Tuhan sedang tersenyum. Itu dia. Di Bandung, gue punya salah satu teman musisi. Dia ini boleh dibilang, jenius liriknya, tweetnya ajaib-ajaib, dan requestan lo semua gue kabulin, gue cabulin. Enggak. Tapi sambil menunggu teman gue lagi OTW dia, baru kelar mandi, nyisir dulu kayaknya dia, pakai hair tonic dulu kayaknya, lagi on the way kemari. Sambil nunggu Doski, kita ngopi dulu coy. Suasana udah enak. Enggak. Kalau nggak ngopi, rugi. Nih ada alumni kopi yang udah Nih ada creamy kopi, matcha kopi, ada yang strong kopi sama coklat. Enggak. Ini 250 mili nih yang kecil, yang gede 500 mili. Sambil nunggu kali dia nyampe nih, pas dia nyampe, belum nyampe lagi. Mantips. Cobain coy, awas lu kalau nggak nyobain. Lu dia no. Wait, sini. Cabul. Gua masuk di mana nih? Sini. Oh, belum, kira. Ini dia. Saw you with a smile, cut you like you want me to, cut that little child inside of me is such a part of you. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Apa kabar? Akhirnya para cabuler dan cabulisku yang tersayang, requestan yang penuh di DM gua sampai 478 coy, yang minta orang ini ngobrol bareng gua tercapai. Nuhun pisannya, terima kasih banget. Tadi adalah sebuah tembang, tembang tembang dari Billy Corgan dengan bandnya bernama Smashing Pumpkins. Lu tuh demen Smashing dari dulu itu dong? Iya, album itu Siamese Dream ya? Siamese Dream, ya. Tapi ngikutin sampai ke Melancholy ngikutin? Cuman sampai Melancholy. Sampai Melancholy ya? Lewat Melancholy kayaknya nggak masuk. Tapi dulu tuh sebenarnya si awal-awal lu mulai demen musik yang dalam tanda kutip tak lazim ini, cutting edge lah kalau kata anak zaman sekarang ya. Itu tuh dari mana sih awalnya? Ada om lu kah, temen lu ngasih tau, iya dengerin Rob Zombie atau gimana? Mana ya? Kayaknya nyantai gitu, kayaknya enggak. Pada dasarnya sih dulu mulai SMP ya, mulai gue SMP tuh si sobat-sobat gua ada si Edwin, si Ilian namanya. Kita mostly emang dengerin lagu-lagu apa ya? Awalnya mungkin dari klasik rock? Enggak sih, kayak The Cure mungkin zaman The Cure ini. Zaman tahun umur berapa itu? Umur 12 mungkin. Umur 12 tahun dengerin The Cure. Umur kayaknya pertama kali rilis Boys Don't Cry. Apa Rock the Casbah lagi. Rock the Casbah mah itu The Clash. Apa? Fire in the Cairo. Iya, zaman itu. Soalnya kita aja, anak-anak kecil ini kan dulu kaset murah, jadi ini kayaknya lucu ya. Si cover, karena covernya menurut kita menarik, kita beli terus sambil saling dengerin ya. Rata-rata band-band itu ya, band-band kayak gitulah. Awalnya sih gitu. Terus sampai berubah ya tiba-tiba boleh dibilang dalam tanda kutip
akhirnya Coil menemukan warna aslinya. Setelah dulu gue satu kompilasi sama Coil di namanya itu kompilasi namanya pokoknya alternatif apalah gitu keluarnya CP Production. Itu Coil masih nyanyi yang hujannya apa? Yang matahari. Nah itu belum seperti Coil yang kita kenal sekarang. Jadi ini milik naon itu? Wah, Kentucky nyempil. Jadi tiba-tiba berubah konsep nongol, dan buat gue tuh konsep yang genius. Pertama kali gue ngeliat video klip Coil zaman masih MTV tuh aku adalah yang diambil dari Saparua pas lagi live. Berubahnya Coil ke situ tuh ide siapa tuh awal tuh? Lu? Sebetulnya bukan karena berubah sih, zaman itu kan awalnya kita rilis major label ya. Buat ya zaman dulu tahu kan, lo di major label lagu yang lagu yang keras aja nggak ada. Jadi kita bukan berubah sih sebetulnya. Kita menjadi begitu karena si label yang merilis kita nggak mensupport untuk album berikut. Oke. Jadi maksudnya daripada kita harus mencari apa, kita harus bikin lagu-lagu yang nggak terlalu serak gitu. Mending bikin aja yang seininya deh, sejadinya. Ya akhirnya sejadinya kayak gitu. Dan itu buat gua adalah album genius, itu menemani masa mudanya. Pokoknya menemani gua di saat itu ketika gua masa lu sering ke Bandung. Pokoknya menemani gua di saat itu, album itu buat gua anjing. Dari mulai Kesepian Ini Abadi, si Dosa dan segala macam tuh buat gua anjir. Bahkan ketika gua pernah bikin lagu buat si Superglad, judulnya Dosa. Terus gue kasih ke Koseng dulu, produser gue di Spills Record. Nah, lu kayak si Otong sekarang lirik gara-gara itu. Tapi mau ngobrol soal lirik dong, lu biasanya bikin lirik gimana? Kan buat gue kata-katanya, seorang Otong kalau bikin sebuah penulis lirik yang gue suka adalah si Mr. 13 ya, Aryan. Itu buat gue dia punya lirik yang keren. Jimmy Multazam, lumayan absurd. Eka Anas, dan salah satunya beliau. Lirik-lirik dia buat gue anjing ya, bikin orang bikin lirik seperti ini tuh. Lu dapat inspirasi dan kata-kata dari mana situ? Kenyataan dalam dunia fantasi, terus ya Kesepian Ini Abadi itu lagu gua ketika diputusin pacar pasti muter lagu ya tali. Lu mah sebulan aja 10 kali putusnya kan? 10 kali putar lagu itu jadi. Lu lirik dari mana tahu bikinnya? Dari mana ya? Baca buku terus dapat inspirasi atau lu? Lu bukan orang yang Pembaca gitu kan? enggak. Biasanya gimana ya caranya ngejelasinnya? Biasanya karena gue melihat sesuatu, nah kayak gini, ada tulisan ini gitu. Kalau zaman dulu, gue punya software untuk ngacak si huruf. Jadi ada software itu aja, ketik aja sesuatu itu, ketik itu di software itu, ntar keluarnya apa, ini lainnya gitu. Salah satunya begitu. Terus salah satunya lagi waktu bikin si Megaloblast sih karena ada ini dari gereja lah, apa namanya, buku panduan misa gitu. Itu banyak. Jadi gue pakai si buku itu untuk kalau udah kehabisan kata-kata, ini aja lah, cabut kata-katanya taruh di sini gitu. Jadi mostly yang gue bikin si lagu itu nggak ada artinya harusnya. Tapi jadi berarti kan harusnya apa namanya? Jadi kalau zaman dulu di album pertama gue berusaha bikin lirik dulu gitu, gue bikin lirik, mencurahkan isi hati dan segala macam. Pas jadi lagu teh, nggak seperti yang gue pengen gitu. Jadi belum tercapai sebenarnya yang lo pengen. Belum, yang album pertama tuh menurut gue gagal di poin itu gitu, itu nggak tercapai. Jadi buat album kedua, barbar aja. Gue masukin semua kata-kata gitu ya, kata-kata dimasukin, terus dikoreksi, ini dicabut, ini diganti. Jadi sistemnya adalah edit and error gitu. Nah dengan itu malah jadi
lebih masuk dan lebih mungkin jadi ada artinya. Karena kalau gua dengerin liriknya, gua termasuk orang yang ketika dengerin lagu seperti gua sering bilang, gua tuh dengerin baca liriknya dulu, liriknya keren baru gua dengerin lagunya. Nah, ini yang terjadi di Koel pas gua dengerin pertama kali, anjing keren liriknya, gua tuh langsung ngedengerin yaitu surga di hati terbawa mati. Walaupun depannya itu lu sadur dari si Manic Street Preachers atau gimana sih? Ya. Lagu itu intronya tuh di Depeche Mode. Ya. Itu ngembat beneran sampling. Nyomot aja. Si lirik pertamanya itu Manic Street yang I am a man itu langsung di Indonesiakan gitu. Tapi jadi keren coy. Tapi sebelum kita ngobrol jauh tentang lirik, bahas ntar malah dalam kalau lirik. Tapi kok ada yang baru. Kemarin gue ngelihat temen gue postingan t-shirt baru, gambarnya udah gunung, gambar pemandangan anak-anak itu. Udah lama sih itu ya, itu t-shirt kita yang paling laku aja terus laku udah 10 tahun lebih. Tapi ada yang baru dari Koel, lagi dikerjain apa gitu. Gue sedang ngerjain album baru, terus kan kamu ngeliat soal ini lo di ya, ini lagi ngerjain album baru, terus ngerombak album yang Blacklight di musiknya dicabut semua, bikin musik yang baru. Jadi ya intinya kan gua si Adam, si Doni kan kita jago-jago nge-remix nih kita nih ceritanya nih. Nah, gua pengen si album Blacklight ini bukan remix gitu, tapi dibikin musik yang baru. Jadi kayak misalnya ada lagu si gua lupa judul lagu sendiri. Di mana? Oh, nyanyikan lagu perang. Lagu Koel ini nyanyikan lagu perang ini cuma diambil liriknya doang. Terus gue nyuruh anak gue sama timnya, gue mau seumur-umur gue pengen nyontek lagunya Nets Atomic Dustbin. Pokoknya gue nggak mau tahu itu musiknya lu contek, harus bisa masuk di vokal gue. Nyuruh anak lagi? Iya. Udah, ternyata buat mereka gampang gitu. Nah, itu jadi yang jago remix aja nyuruh anaknya gimana caranya tuh buat lo ngikutin si Nets Atomic Dustbin. Tapi ngomong-ngomong soal remix, dari tadi Otong cerita tentang dulu dia punya software ini, bahkan dunianya nggak jauh dari yang namanya binary code ya, komputer. Nah, gosipnya dulu beberapa barang-barang yang lu miliki itu hasil hack. Gosip apa nyata dong sebenarnya? Sebetulnya bukan kan yang orang kan ini ngehack gitu. Bukan sebenarnya. Aduh, mana ada hacker mengerjakan hal begituan gitu. Yang sebutannya sebetulnya cracker ya, yang kayak gitu kan penjahat pecicilan di online shop zaman dulu lah gitu. Kalau zaman ini berapa tahun lalu itu ya? Berapa tahun itu teh kayaknya semua di Bandung, di Jogja, itu semuanya melakukan hal itu. Gue sudah beli meja bugi sama orang Jogja. Banyak kayak gitu. Sebenarnya yang kita lakukan kan membeli dari yang menghack. Gue pikir waktu itu adalah anak-anak. Jadi gosipnya di Jakarta salah nih coy. Ini yang pada gosip-gosip salahnya kita mikirnya tim lu nih, geng-geng anak-anak Gating waktu itu yang nge-hack tuh tim-timnya Koel gitu. Sampai kayak New Rock-nya tuh, wah tuh hasil hack ini si Otong katanya. Gak mungkin kalau gua nge-hack terus si yang punya New Rock tuh datang ke tempat kita, ngajakin kerja sama untuk jualan. Masa habis gua rampok orangnya datang terus ngajakin kerja sama. Terlalu absurd. Nah, ini berbicara soal New Rock nih, hal yang paling ciamik buat gua. Buat gue Koel adalah yang membuat pergerakan pertama dengan fashion mengenakan sepatu New Rock pada saat itu. Yang akhirnya Ungu pun mengenakan sepatu New Rock dan berubah dandannya menjadi sedikit gotik walaupun lagunya pop pada saat itu. Cuman buat gue salah satu fashion yang berhasil dilakukan sama Koel pada saat itu. Lo sempat gimana nggak dulu Tong ketika banyak musisi-musisi yang akhirnya boleh dibilang menjadi seperti Koel? Riff contohnya salah satunya juga akhirnya pakai New Rock segala.
Ya kalau kita sih nggak gimana ya. Ini aja karena sebetulnya nggak gitu-gitu juga, cuman karena apa ya, nyesuaiin untuk manggung aja, nyesuaiin untuk manggung, terus kita masuk ke persona itu gitu, apa namanya, Fashion itu stage act gitu ya. Arahnya ke sana, mungkin sampai sekarang juga masih gitu. Kitanya sih nggak terlalu mikir seperti yang mungkin orang pikirkan tentang fashion dan segala macam gitu. Karena transisi buat si Koil sih karena lah sebelumnya gue juga nggak punya kostum buat manggung. Sebelumnya nggak pakai flanel, nggak pernah apa namanya. Memang nggak punya aja, belum karena nggak punya aja. Terus saat itu ada dan ekonomi kita sedikit membaik untuk memperbaiki penampilan. Ya yang paling itu kesana lah, yang paling apa namanya, mungkin yang kita kira paling cocok kesana gitu. Tapi berhasil sih, maksudnya ketika Koil dengan new look-nya itu ya kan, yang itu dari MTV dan segala macam sampai yang di Jakarta tuh buat gua pribadi dan komunitas temen-temen, anjing ya band keren gitu dan aneh gitu. Karena buat gua untuk dengan pakai Miura gua sempet nyobain kan. Sih, gak pantas karena saya kudu fans. Gak bisa, karena gak terbiasa mungkin. Tapi jadi gak pantas, tapi itu yang terjadi sampai akhirnya boleh dibilang Koil pada saat itu adalah band yang memang boleh dibilang memperhatikan dari mulai fashionnya kalau mau manggung, ya, sampai aksinya stage edge-nya di atas panggungnya juga diperhatiin. Itu dari manajemen atau dari anak-anak? Kita berempat aja emang apa namanya? Karena mulai memungkinkan untuk hal tersebut, terus karena musik kita juga cenderung teatrikal ya, atau apapun namanya itu, kita berusaha ini kesana lah, berusaha mengusahakannya ke arah sana gitu, dibandingkan dengan sebelumnya yang cuman kalau manggung cuman ya gendreng kayak mahasiswaan gitu kan. Nah, ini menarik nih. Ini gosip juga, gosip zaman dulu yang gogon, gosip underground, segala macam. Itu apaan sih sebenarnya dari nama Koil itu diambil dari apa sih sebenarnya? Daripada membenarkan gosip gua, kayak channel Deddy Kobusier ya kan. Channel apa sih itu? Klarifikasi. Apa? Klarifikasi. Ya dulu kan semuanya anak motor ya. Standar lah. Dari Koil motor, karena kita sering modifikasi motor sendiri. Terus ya kan kalau zaman dulu ngemodif motor tuh beneran harus sendiri, beneran harus bikin segala macamnya. Belum ada custom shop, belum ada kayak sekarang ya. Jadi karena mungkin filosofinya RX King gua kalau tanpa benda ini nggak akan ada apa-apanya gitu. Jadi udahlah, kita pakai nama itu si Koil. Cuman di perjalanan kan orang nanya terus-terusan tentang hal ini gitu, tentang itu nama kayak, jadi zaman dulu kayak yang Koil emang artinya apa gitu. Emang lu nggak pernah dengar Koil? Sampai intinya akhirnya gue malas menjawab. Jadi gue jawab, kalau itu artinya apa? Kontol itil kan. Jadi Tuh, biar cepat terus biar nggak nanya lagi aja gitu. Tuh, makanya pada artinya sebenarnya adalah dari basic Koil. Ya kan kalau anak racing lu tahu tuh bintang racing tim BRT ada ya kan tuh yang pada balapan ranking pada terbang semua. Pada pakai gitu-gituan tuh. Dari situ sebenarnya dari Koil. Ya kan? Nah, nih gue ini banyak pertanyaan klarifikasi benar atau tidak ya sebenarnya. Materi lagu Koil tuh sampai hilang filenya. Oh ya, itu Album yang mana yang hilang materi? album yang terakhir, Yang ini. 8 tahun terakhir kita udah kehilangan hampir 100-an lagu, mungkin ada banyak banget. Ketemu nggak ketemu? Enggak ketemu, hilang. Hard disknya diambil. Enggak, filenya hilang. Oh, di dalam komputer? Ada yang dalam komputer, ada yang di dalam iPad, dalam handphone, hilang gitu. Ajaib nih. Terus dengan backupnya hilang. Kepencet delete restore itu nggak pernah? Enggak. Yang paling absurd tuh kayak gua kan backup freak ya, maksudnya
orang kayak gue tuh yang selalu mempersiapkan cadangan apapun untuk apapun gitu. Apalagi untuk urusan file. Jadi bisa yang paling tolol tuh ngeberesin materi lagu, terus di backupnya komputer satu, ada backup harddisk, terus Banyak bener. gue backup lagi di satu harddisk lagi, backup, copy, harddisknya gue masukin ke lemari, ya kan? Besoknya dibuka, di komputer hilang, di backupnya hilang, gue santai-santai aja kan, masih ada yang di lemari. Udah, seminggu kemudian gue cek, yang di lemari juga hilang. Hilang juga betul. Dia nggak connect ke apapun si harddisk tersebut, nggak connect ke komputer, nggak connect ke wifi, nggak connect ke apapun, hilang. Folder hilang. Boleh dibilang mistis dalam dunia binari itu ya. Binary mistis ya. Digital mistik. Apa tuh ghost in the shell. Ghost in the shell. Ada ghost in the shell tuh di situ tuh. Ya enggak. Terus lu haus dulu. Ya tadi nih sambil nungguin lu minum alumni kopi yang ini coklat enak banget ya kan. Itu teman-teman dari STT Telkom Bandung support kita di sini buat ngobrol-ngobrol bareng sama Otong ya. Lo kalau mau ini order di Tokopedia bisa atau lo ke Instagramnya bisa, ya nggak? Ada berbagai rasa lo pilih lah. Ada mau temen greenan nih apa enggak? Ini bukan green core ya tapi ada. Oh ini green tea ya? Iya green tea coffee. Maca bahasa gaul nama maca ci. Anjing, aing itu maca ci. Nah, ini sangat menarik belakangan. Rambut gua tuh kemarin ini sempet ada apa namanya alopecia. Jadi gua teh botak tapi kan koin-koin kecil. Obatnya pakai hair tonic dulu. Ya gitu? Iya, pakai hair tonic hilang. Nih. Di sini ada ada dua lubang, bukan dulu kan orang kita mah bilangnya pitak. Ini nggak pitak, gue jadi kayak namanya pitak koin. Jadi lubang-lubang kecil, terus gue anjing, ini gue nggak enak banget kan tiba-tiba rambutnya gitu, terus tiba-tiba temen gue ngasih lo, si Kemot mau ngasih tahu, coba pakai hair tonic si Otong ya. Otong bikin hair tonicnya gitu. Gue belilah si hair tonic itu. Beli, gue pakai, beneran tapi nunggu di gue sampai ke dokter, wah ini harus disuntik apalah serum, apalah penguat ini rambut, penyubur rambut, anjing suntik-suntik di kepala bahaya juga kan dari otak. Gue pakailah si hair tonic itu nih. Ini kok tiba-tiba bikin hair tonic tuh, gue sampai nanya, si Otong bikin hair tonic pak? Nggak bikin hair tonic tuh. Buat rambut. Hanya terus gue beli beneran. Itu tuh bikin ini ide siapa sih tau? Emang lu udah punya rumus ini dari kapan emang? Enggak sih, gara-gara gue kan bertahun-tahun di santet orang. Oke. Terus rambut gue sampai gue sekali rontok tuh segini gitu, kayak habis dicukur. Makanya sempat pendek waktunya. Jadi ternyata bukan rontok, putus si rambutnya putus karena si benda-benda yang masuk ke badan gue ini teh membuat si tubuh sama kepala gue tuh sangat panas gitu. Nah, kadang kalau dalam kondisi gue sangat sakit ya, dalam kondisi itu mungkin kayaknya kondisi antara trans, halu dan gue udah kesakitan parah, gue banyak Membaca. enggak banyak yang ngomong Dengan suara-suara. dengan suara-suara yang gitulah, halu lah intinya gitu. Tapi lama-lama si suara-suara ini kan kayak yang ngasih tahu sesuatu gitu. Jadi banyak hal yang kayak ngasih tahu sesuatu. Salah satunya adalah si hair tonic ini. Jadi Kayak ngomong, kamu bikin hair tonic gitu-gitu, Mak. Enggak sih, kayak mereka menyebutkan bahan gitu. Anjir. Oke. Anjir, oke. Bahan awalnya gue nggak tahu itu apa. Tapi akhirnya gue berusaha bisa mencatat itu gitu. Jadi begitu kondisinya begitu harus gue catat. Cuman nggak pernah bisa dicatat pakai ini. Jadi harus ditulis. Kalau udah gitu ditulis, pokoknya akhirnya gue berhasil, kadang-kadang berhasil untuk menulis itu. Terus gue ditulis juga salah sih, si kata-katanya itu salah. Jadi gue cari itu
artinya apa sih? Gue googling gitu. Ternyata beberapa part yang gue pas beberapa tulisan gue ini gue googling si kata-kata tersebut semuanya berkhasiat untuk ini rambut gitu. Oke. Dari dengar suara. Anjir. Jadi banyak banget itu yang apa? Gue bikin obat-obatan berdasarkan itu. Sampai ke jamu yang ini. Iya. Ini tuh buat paling tempat kacamata gua. Maklum coy, jelita. Jelang 50 tahun mungkin ini. Karena Otong dan gua sesaat lagi akan lolita. Lolos 50 tahun kalau kata Abdel. Jahe merah, ada hitam, ginseng, habatus sauda. Diminum setiap hari cukup 1 gelas 200. Ini pakai gelas, kudu pakai gelas tau cuma. Oh, langsung juga. Jamu strong. Ini strong dalam arti apa ini? Katanya sih strong dalam arti dalam arti perkasuran juga. Saya masih 1 hari sudah kayak ibu negara ngomel, mam, ya mam, ya strongki gue kata Jimmy. Minum sekarang tapi tes dulu terbang lala lagi gue malam. Tes nih, jamu strong tolak galak. Nah tapi tadi sambil ngobrol-ngobrol sambil lu tuh itu boleh dibilang ada yang percaya halu, ada yang cuma bilang halu, ada memang benar dalam tanda kutip ya, entah itu Astra, entah itu apa yang sampai ngomong kalau itu, tapi lu jelas dengan omongan dia. Misalkan dia ngomong lada hitam gitu, Pithecanthropus erectus gitu yang bahasa-bahasa nggak jelas. hanya ada di memori yang keinget. Anjir. Tapi ternyata omongannya menghasilkan ini loh. Iya, banyak menghasilkan obat-obatan sih yang pasti. Aduh, bueno. Ada bisa dikit lagi. Wah, ini wanginya. Terus sih rasanya nggak kayak jamu gitu. Ya enak, ini pakai es mah enak. Iya. Mungkin si bahan-bahan ini standar aja sih, cuman karena emang awalnya gue nggak tahu kan, terus gue baca-baca, oh ternyata bisa begini, bisa begitu. Nah yang istimewanya tuh sebetulnya ada di poin kayak si hair tonic kan, hair tonic yang lain kan harus begini, harus begitu, harus treatmentnya harus khusus lah ya, harus ribet lah gitu. Ya kalau gue mendapatkannya apa yang gue bikin ini, gampang semprot aja itu gitu. Ini caranya gini, caranya makan aja. Jadi nggak perlu banyak capek treatment dan metode gitu. Jadi boleh dibilang nih dapetin rumus yang boleh dibilang absurd dari sebuah suara-suara yang didengar, ditulis, ya kan? Jadi sesuatu yang akhirnya bisa menyembuhkan kepala gue salah satunya. Kalau enggak gue udah kayak, wah nggak lucu kan gue dibotakin di anak kantor. Jadi kita baru dapat kemarin sih dicoba ya, ada cairan ini bisa menyembuhkan HIV. Baru belum dirilis tapi belum. Ini masih karena susah mendapatkannya juga, jadi gue ini segini gitu ya, masukin botol segini gue bagiin ke orang yang sakitnya berat gitu, yang kanker gitu, kasihin. Dia sehari cuman 2-3 tetes gitu. Tapi ke uji ke lab kesehatan gitu nggak? Gue nggak terlalu peduli sih soal itu. Kalau gitu mah ya Allahu alam ya istilahnya. Misalnya bisa benar bisa kagak yang pasti kalau bisa sembuh tanpa efek samping ya. Terus harganya murah. Kan lumayan lah buat akan sangat berguna lah buat itu ya, buat yang membutuhkan, buat yang pada punya sakit. Jadi ya sama aja kita dikasih air doa sama paranormal. Iya, kayak gitu, kayak gitu. Ya kan, selama itu bisa menyembuhkan ya kan. Nah, sama yang dilakukan Otong. Tapi kan kalau ini lebih ada ingredients. Ingredients kayak kemean. Tadi ngomong sempat disantet dan itu lebih dari 20 tahun. Lu tahu nggak sih yang nyantet siapa sebenarnya, Om? Tahu. Terus nggak jauh dari sini tempatnya, Roy. banyak itu. Gua kenal nggak? Kenal lu juga. Wajib. Tebakan gue sih dia sih. Tapi nggak usah ngomongin lah, bukan enak.
Tapi akhirnya lo apa namanya boleh dibilang sampai sekarang itu masih ada kah? Ada mati masih ada impact-nya dulu atau udah hilang sama sekali sebenarnya? Ada, tiap hari ada. Ini sebelum datang ke sini, wah ini gua kayak patah tadi. Anjing. Ngawal gua tuh. Dia yang nyembuhin. Diurut itu sih. Emang Diurut. apa namanya? Dia kan bukan manusia, orang sakti gitu. Jadi hampir tiap hari ada aja yang tiba-tiba tangan gua gini terus nggak bisa gerak. Kemarin tiba-tiba kaki raksasa segini gitu. Gede. Ini sepatu ini nggak masuk. Ukuran sepatu biasa 43 kan? Harus pakai sepatu ukuran 45 dan sempit gitu kan? Karena bengkak. Jadi membesar. Membesar. Kalau bengkak kan tidak Ya, memanjang. tidak memanjang. Kalau bengkak kan ini doang, kan? Nah ini jadi memanjang dan membesar. Sih kayak sinetron azabnya ini, Iya. mayatnya memanjang Iya. kaki. Tapi lu itu kan dalam konteks spiritual ya. Mediknya lu meriksa nggak? Meriksa darah atau nggak? Medik sih udah gua tinggalin sama sekali soalnya zaman dulu kan nggak tahu ginian ya. Iya. Awal mengalami hal ini kan selalu ke dokter. Terus obatnya tuh selalu obat yang sangat keras loh. Jadi Malah bahaya ke liver. obatnya sangat keras dan nggak sembuh gitu. Kayak apa namanya? Gue pernah sakit dulu kaki gue lumpuh ya. Terus ada sobat gue, orang tuanya ini apa sih itu? Tulang. Ortopedi. Ortopedi. Jadi disuntik si kaki teh. Sekali disuntik teh bisa 60 titik di satu kaki gitu. Dan mahal banget. Ya untungnya gratis karena karena gue dijadiin bahan percobaan juga gitu sama si pak dokternya, baik banget lah dokternya. Ini disuntik. Nah itu bisa jadi begitu gue tuh nggak bisa bangun dari rumah. Dari rumah tuh ditaruh di mobil tuh digotong, bisa sampai di mobil digotong menuju ke rumah si dokter. Begitu masuk halaman si dokter udah hilang, sehat aja gitu. Ajaib. Itu dari si santet itu ya? Iya. Tapi lu nyamperin nggak sih ke si orang ini? Aduh, Kasih tahu kan nggak bisa, misalnya gini, Nggak bisa membuktikan. lu nyantet gua terus lu gua ajak berantem, anjing lu nyantet gua, lu kan pasti enggak, ngapain lu, pasti itu nggak bisa nggak bisa dibuktikan, terus nggak bisa kita nuduh, terus gua juga nggak bisa ngomong oh orangnya si ini, gitu kan, by the fact nggak bisa. Iya. Jadi akhirnya bingung juga ya. Gua sih ada di posisi yang ya udah deh lu santet gua aja deh sekencang-kencangnya. Sekalian gitu ya. Gua coba tahan aja deh. Anjing. Mau gimana lagi ya? Bukan mau nantang, cuman dia melakukan itu terus-terusan, nggak berhenti. Apa namanya? Kadang gue suka mikir, ya kita orang Jawa ya, kan selalu mikirnya kalau ya gue sih, kalau gue jahat sama orang, gue selalu pikir ntar banyak orang jahat sama anak gue gitu ya. Gue kan selalu, pola pikir gue kan selalu kalau gue jahat atau gue melakukan hal yang negatif, nanti keturunan gue yang kena gitu. Ada karmanya ya. Iya, Tapi karmanya ke gue nggak tahu itu namanya karma atau apa. Yang gue parnoin dalam hidup adalah kalau gue melakukan hal yang buruk, gue paling takut keturunan gue yang mendapatkan imbasnya. Gitu. Nah ini sampai soalnya gini, Otong tuh sempat mesen makanan nasi goreng kalau nggak salah. Itu yang mesen Otong lewat Gojek. Nyampe yang makan hambar semua, itu bener tuh. Sampai akhirnya pas nasi goreng nggak ada rasa gitu. Ketika dipesan sama orang lain ada beberapa waktu gitu ya.
Gue tiap pesen makanan apapun gitu. Kayak yang mesen dulu tuh ya. Tiap gue yang pesen nggak ada rasanya. Dimakan orang juga nggak Nggak ada rasanya. Tidak. Jadi kalau mau pesan makanan, ada pesan. Biar ada rasanya. biar enak gitu. Kayak lo kayak sesajen di mana gitu kan, kopi aja dihambar gitu. Kayak gitu ya, kayak gitu. Edan. Oh, banyak banget kejadian yang Ikut. ya mistis lah. Maksudnya bikin band pop, ya mah jangan bikin band gotik ya. Ada unsur gini. Nah, ini menarik nih. Tadi ngomong soal kaos Coil yang apa namanya, yang lagi laku ya kan. Tapi Coil pun Otong pernah membajak kaos bandnya sendiri, ya kan. Terus itu kenapa lu sampai akhirnya dituntut? Lu kenapa ngebajak di baju PSI sih? Lu ngebajak terus dituntut sama Coil sendiri, bagaimana? Enggak, itu wah panjang nih. Biar pengen nyantai dia mah. Ya kayak dulu lu tahu kan saya anggota band gue kita tuh kan solid dari kecil. Ya. Dari kecil terus band lumayan sukses. Suksesnya juga belum jadi band yang duitnya banyak kan. Bikin clothing lumayan sukses. Baru ya lumayan besar lah, beberapa miliar omset. Tapi belum itu start mau jadi gede banget kan. Nah terus tiba-tiba si pemain gitar gue ini tiba-tiba nggak ngerti gimana ya, dia pengen ngambil semuanya, pengen apa namanya, memiliki semuanya. Kita konflik, terus dia membawa ini ke polisi. Nah di situ mulai semakin absurd kehidupan si Coil. Jadi tiba-tiba polisi datang nyegel si toko, terus gua masuk penjara. Gue tau nih cerita ini. Nah itu yang paling aneh. Jadi gua masuk penjara dengan dakwaan memalsukan produk Coil, memalsukan produk God Incorporated, membajak desain dan segala macam. Terus di prosesnya juga di polisinya ya terjadi hal-hal yang oke, besok kita hadirkan saksi yang paling saksi yang paling vital ya. Saksinya siapa? Saksinya Otong Coil. Ngomongnya ke gua lagi. Ya besok kita hadirkan saksi Otong Coil. Lah orang-orangnya emang nggak tahu Otong Coil itu apa gimana gitu. Jadi benar-benar nggak jelas tuh. Benar-benar Aduh. aneh dan ngaco aja, semuanya ngaco. Terus akhirnya pas dibilang saya lu nggak ngomong lah, saya Otong Coil pak gitu. Gue nggak ngomong soalnya. Ya kan ini yang goblok siapa ya? Gua, lu, atau Tuhan mungkin, atau siapa gitu yang. Gue sih ada di poin yang ini hal-hal gini kenapa terjadi sama gue ya? Terlalu bodoh gitu, terlalu kan gampang banget ya hal-hal gituan. Polisi, penyidik gitu kan harusnya gampang banget untuk menyelidiki hal itu, tapi enggak. Jadi keterlaluan aja. Terus berakhir dengan kita si clothingnya bubar, duit habis, segala macam habis, dan nggak ada yang diuntungkan dari hal itu. Tapi sekarang mah merchandise sudah resmi dipegang. Sekarang dikelola kembali kita kelola kembali dari awal. Jadi dulu udah miliaran, sekarang balik ke 10 juta lagi, 15 juta lagi. Tapi ya, puji Tuhan lah, bersyukur ya. Ada pendapatan. Tapi masih penting lu udah nggak dikenal sama
polisi. Gua nggak dikenal sama fans gua, kan lebih parah lagi. Nya gua pernah manggung dong di Jogja. Terus gua tuh lagi makan nasi kucing di depan hotel. Datang segerombongan pangrok gitu. Mas, dari rombongan seperti itu. Aduh Mas, tolong Mas, saya mau ketemu Mas Buluk Mas. Nah, ngomong mah gua. Mas Buluk tidur besok pagi aja. Itu tapi anjing saksinya tuh gila. Enggak habis pikir gua. Tapi udah beres juga ya ujung-ujungnya sih. Selamat. Ini ada berita anjing kapanlagi.com tahun 2014 ini beritanya. Sempat hilang, lu Mercy. Apa yang mana? Oh, mobil. X-Trail gue. Oh, hilang. Ketemu. Enggak. Dicolong depan rumah lu, Pak. Ada yang mau beli, terus ada yang mau beli, ya gitulah. Pinjam kuncinya dulu Mas. Kenapa lu kasih? Enggak sama gua. Jadi gua punya zaman dulu mobil gua banyak nih, jadi ada orang yang memang ngurusin buat jual beli, ada yang ngurusin buat ya kayak orang kaya lah ceritanya lah. Okay. Gitu. Ada asisten Gitu. Nah, dia yang kecolongan gitu. Padahal dia sangat berpengalaman lah untuk urusan-urusan jual beli dan segala macam. Emang ada si engkong ini emang licin banget lah apa. Akal-akalannya bulus, akal bulus. Emang ya lagi sial aja deh. Sih, tapi kayak gue disuruh pegang donat tuh, terus gue SMP. Ini pegang donat gue, sepeda lu gue pinjem. Bisa kayak gitu, jadi gue pegang donat, gue sampai pulang sekolah, mana sepeda gue pulang. Sama kejadiannya. Nih ngomong-ngomong soal playlist tadi, gue sempat pas baru nyampe ke ngobrol motong tadi. Opening lagu apa ya, bingung. Mau Nine Inch Nails, mau ini bingung. Lu sekarang di playlist musik lu apa sih kan sebenarnya lagi dengerin di iTunes? Gue nggak pernah denger iTunes juga ya. Yang gue denger itu apa namanya? Zouk. Spotify. Mostly lagu-lagu IBM ya. Kayaknya udah 15 tahun terakhir gue selalu mendengarkan lagu apa sih itu ya? Musiknya apa ya? Dance, elektronik. Elektronik yang statik yang gitu-gitu aja. Nama bandnya VNV Nation. Terus kok lupa ya. Profit ini kalau zaman dulu. Belum lah, Profit. Tipikal band Jerman sama band Inggris yang lagunya gitu-gitu lagi. Beatnya. Nah, yang konstan tubuh gitu ada mah. Enggak sih. Kayak nggak kayak Gaba kan? Oh enggak. Nggak kayak Gaba kan? Enggak. Synthpop lah ya. Oke. Synthpop tapi synthpop yang sangat ice gitu, dingin sih ini. Itu doang itu terus. Nah, gue mau cerita buat lu para cabulor dan cabulis. Pertama kali gue akhirnya akrab sama Otong. Waktu itu Coil, Shell, siapa lagi gitu band-band Bandung main di Hard Rock Cafe di Jakarta, masih di Sarinah waktu itu. Nah, gue datang ke sana, gue lagi kabur dari rumah, baru jual mobil emak gue. Jual rumah lo? Jual mobil. Oh, jual mobil. Jadi di tas ransel gue isinya tuh 250 juta. Pada saat itu, jual Mercy, impor ransel. Nonton Coil manggung, wah kelar manggung. Guys, party, coba panggil habis semua party di Hard Rock sama segala macem. Besok balik ke Bandung, lusa gue dapat kabar. Brad, datang ke nikahan gue ya, gini. Terus nikah. Dari situ akhirnya gue akrab. Lebih dekat sama Ontong. Tadi acara apanya pohon gue? Sama Sel, sama acaranya, aduh lupa ya. Acaranya si Sel. Acara si Sel. Oh, Prambors yang bikin. Prambors yang bikin acaranya Prambors. Soalnya gue nggak manggung situ. Nonton doang. Kita berdua party weh. Nah itu akhirnya beberapa hari kemudian gue pun janjian sama Colai, Mr. Pak Mantux yang mukanya nggak tua-tua anjing, nggak tua-tua sejauh meter. Ke Bandung, dia masih dengan Resti masih adiknya si Odi, Sick Minded.
dijemput sama Resti sama cowok anjir, datang ke kawinan Otong dulu, gue inget banget, gue beli ini lu main Candy Crush dong. Udah level berapa? Level akhir aja. Udah kelar belum? Nggak pernah kelar kan, ada level baru. Gila. Terakhir level berapa? Mau tahu ya berapa? 4.000 berapa? Anjir, Entah. gue baru 102. Juga gak gue mainin lagi. Lu pengangguran. Ini menarik nih. Awal bikin nama akun Median. Logo Honda, namanya Toyota. Gue coba gini nih. Yang menghibur gua kalau misalkan gua lagi suntuk di rumah atau gua lagi bosen ngeliat apa segala macam, gua buka Instagramnya dia. Gua tontonin semua feednya dari yang 2000 berapa, gua tontonin 2018-an. Ini itu. Kalau lu kan di feed si Colai gua sudah follow juga kan. Colai itu salah satu teman gue di Bandung yang juga musisi di zaman dulu, The Wave, nama bandnya Full of Faith juga, nama bandnya Colai, bandnya banyak lah. Nah dia tuh suka di instastory-nya yang lucu-lucu. Nah Otong tuh di feed-nya tiba-tiba ngeluarin, terus dengan caption yang tadi banget nih, kegiatan weekend ini motor muter-muter, goblok, iseng banget lo bagaimana tuh? Iya, nah aku lo pengangguran gue. Tuh tapi ada yang lebih parah mana sih, handphone gue mana sih? Itu yang paling parah, yang gue paling ketawa ngakak itu pas Otong ngedit cover penyanyi dangdut apa siapa gitu. Salah satu itu ada mantan mertua gue, nggak salah. Penyanyi dangdut cowoknya deh, mantan mertua gue dulu. Penyanyi dangdut, gue lupa pokoknya ada katanya sih gitu. Pokoknya itu ambil lu edit gitu. Ini lu udah lu edit nih Honda dan Toyota? Enggak, emang Kalau sudah itu lu pilih mana, Honda atau Toyota? nggak tahu ya, Honda ada yang bagus, Toyota ada yang maklum malam. Aduh. Kita balik lagi ngobrol-ngobrol tentang apa ya boleh dibilang masa-masa jaya sampai akhirnya pendapatan tadi boleh dibilang ada miliaran dan segala macam. Lu pas saat itu tuh sebenarnya sempat berpikir akan akhirnya wah ini pasti akan jatuh suatu saat, atau memang lo udah having fun aja gitu? Mostly ya sampai hari ini pun gue berusaha having fun terus ya. Cuman kan having fun gue kan bekerja. Maksudnya bekerja tuh bekerja yang ringan-ringan lah, jangan yang apa, nggak usah yang suntuk-suntuk gitu. Jadi gue selalu berusaha mengerjakan sesuatu yang nggak maksa lah gitu. Jadi gue cuma punya duit 1 juta 2 juta, dibikin apa ya? Udah deh bikin baju. Sepertinya masih sama dengan kayak zaman gue muda lah gitu. Cuman kalau sekarang kan pengeluaran jauh lebih gede, harus lebih sistematis lah ya. Intinya kayak sekarang yang sedang gue usahakan, karena gue banyak asisten yang ngobatin, jadi kita lagi berpikir gimana kita bikin obat. Termasuk Sipa nih yang ngobatin. Terus kalau ada yang sakit kita bantuin gitu lah, dengan bayaran yang seikhlasnya, seadanya gitu. Ya hidup gue kayaknya hidup doang, nggak penting gitu. Tapi ini Wendy ngomong sama gua, Wendy Putrano ngomong, kalau lu tanya sama Otong deh, dia tuh kalau beli barang selalu ada 2 tato kiri kanan harus sama ya kan. Sampai beli mobil kudu 2. Itu kan Kalau mobil enggak, nggak mampu soalnya. Tapi kalau mampu beli 2. Iya. Rumah juga rencana kalau mampu mah. Semua gue pasti, kalau nggak beli 2 pasti beli 4 gitu. Itu kenapa lu pengen punya 2? Sebaiknya ada karena kalau dipajang pasti kiri kanan gitu. Sesuatu yang Tapi kudu sama. gitu. Kayak harus simetris aja gitu. Kayak gitulah. Itu sebenarnya mungkin ada sedikit apa ya, obsesif kompulsif disorder juga ada tuh gangguan itu sebenarnya. Apa lu ada OCD? Nggak tahu. Mungkin ya. Kalau gue soalnya gue OCD, tapi OCD gue lebih ke lurus. Kalau gue tuh jadi di rumah gue tuh segala macam tuh gue harus sejajar, harus rapi. Gue tahu kalau barang gue ada yang berubah, gue tahu. Itu ada. Lumayan ada gitunya. Ada gitu juga berarti ya. Nggak ada OCD juga. Nggak terlalu dipikirin, tapi
apa namanya? Ya mungkin kita tipe-tipe yang semua harus tertata rapi dan pada tempatnya mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ada sedikit bukan gangguan ya, ada sedikit memang kebiasaan ya. yang mungkin akhirnya jadi kebiasaan kita yang kita tadi biasa lurus, biasa punya barang dua, ya kan? Asal jangan bini dua aja coy, kayak derengempaninya bini dua. Sama lagi bini kudu kembar kan lucu. Itu lebih parah. Ya, tapi sebelumnya kasih tahu ini ada jamu. Tongkwel dulu coba. Ini yang pada mau mesen apa namanya? Alumni Kopi bisa ke Tokopedia atau ke Instagramnya Alumni Kopi. Ada yang matcha kopi, ada yang creamy coffee, ada coklat yang 250 mg. Kalau lu di Jakarta, misalkan lu pengen ngambil barang, lu bisa ke Manggala Wana Bakti. Yang buat di Bogor lu ke ini aja coy, Jalan Siliwangi nomor 72D. Ya enggak, itu bisa ada outletnya. Mau yang ini dong kalau ini bawa aja ntar, bawa balik. Lu tuh nggak pernah kasih es. Mau sekarang? Oh mau sekarang? Kayak sepatu. Lu tuh nggak pernah selfie nggak tuh? Enggak, Lu tuh gue juga kalau selfie tuh suka bingung nengok kemana kan. Jadi setiap kali gue selfie tuh mata gue kemana? Oh kamera di sini nih. Kita emang nih. Gue nggak kelihatan, gue ini burem nggak bisa lihat. Kita belajar selfie. Coba. Lalu, ini yang ngeliatnya kemana? Yang ini apa yang ini? Yang itu. Oke, oh sini ya kameranya. Oke, tuh 2, 3 lagi. Dong cek, kayak anak sekarang nggak ya? Bisa deh gue selfie. Bisa gue pakai yang kamera jadi Mira itu bagus itu. Yang lucu apa? Pakai 360 apa namanya itu? Bini gue pakai itu mulu jadi cakep. Kapan dandannya lu? Gas. Kita memang udah tua aja. Maksudnya dalam slightly dalam beberapa hal kita masih muda. Tapi kayak dalam kebudayaan itu kayaknya kita tua gitu. Gue tuh sampai bingung ya kalau misalkan kudu lu angle iya. Kalau gue motoin orang itu kayak motoin bini gue kurang udah aman-aman aja perasaan kurang si mata sih kayaknya mata udah lu plus itu berarti ya? Iya parah. Kalau gue min paling cuma 0,25 plus 2,5 gua tapi mau pakai kacamata lu lebih banyak? Lu lebih parah, gua 175 gua 2,5 plusnya yang kanan yang kiri 2 cuman tapi gua kalau pakai kacamata kan tebel tension coy umur gua 47 enggak yang gua kayak gini 27 ya kan ada masuk kayak dikit lu tuh sempat operasi hidung apa gimana sih? Enggak. Teknik operasi hidung apa gimana sih? Formula mancungin hidung Bisa. digini-gini. Sekarang lu mau Gimana sih? Coba. Ada sih Pak dimancungin walu itu? Emang basicnya mancung ya Mak? Enggak. Hidung gua dikoreksi dikit lah, dibenerin dikit gitu. Jadi lebih lasik lah gitu. Gimana caranya? Sama Steve Pak, dia ngerjain. Digini-giniin? Ya, ntar habis acara. Atau mau di sini? Hah? Di sini? Coba sih. Ini ada si Fayudo, vokalis dari Kabut Pagi, di mana gitarisnya adalah Al ya. Gitarisnya drummernya Leon. Coba kali itu gua mancung, balik-balik kan kalah Haji JJ mah. Iya benar kayak Haji JJ gitu. Bang, jadi gede dong. Enggak kan? Enggak mau dia. Ayo. Kita doanya. Ayo. Silakan. Ngapain? Karena gini, kalau dulu mitos dari orang tua gua, kalau misalkan barang cowoknya udah gede, diurut pakai teh basi cina. Pakai teh basi diurut, jadi gede nantinya. Nah, ini gua kata kalau ini hidung. Benar. Coba. Pokoknya biaya mengkoreksi hidung kalau lo datang ke dokter Operasi lah. gitu itu bisa cepet, bisa berapa gitu. Nah ini saya tinggal sini. Cobain aja. Coba sih.
mau mengkoreksi, mau mancungin hidung gua. Manajer gua nanya mau diapain, mau mancungin hidung. Serius? Kayak Haji Jejil. Tes coba tes. Tapi langsung juk gitu apa kemana? Ya makanya cobain aja. Sakit ya? Nggak tahu. Enggak. Sakit kan? Enggak. Oke, tes. Nih cobain. Posisi gimana posisi? Duduk tengah. Duduk dong. Atau sini gua sambil mengiringi dengan. Iya. Ya, Zin. Tapi panas ya banyak anak yang. Itu apa pak? Zin diiringin. Coba. Duduk posisi duduk gini nggak apa-apa? Iya. Oke duduk. Nah, duduk. Diri gua. Bebas, gua harus berdiri atau duduk? Lu duduk aja. Before and after-nya kelihatan kan? Ini sekarang before nih, before. Lu coba kamera. Itu aja, fotoin aja dulu. Fotoin dulu. Foto, before dulu, before. Ini serius bisa berubah. Makanya gue juga bingung. Lu coba dulu. Tampak depan, tampak samping. Hidungnya, muka bulu. Tampak samping. Nah, oke. Oke. Nah, jadinya kayak Scott Weiland kan. Yang itu soalnya. Ini kan udah macam. Aduh enak. Bisa langsung, Kenapa? bisa langsung mancung banget ya. Jadi itu harusnya dilakukan berapa kali sekali atau gimana? Ya mungkin tergantung si orangnya. Kalau orangnya Pesek banget. ini bisa cepet. Ya kayak lu sih 3 kali udah jadi kayaknya. Wah gue ke Bandung lagi deh besok minggu depan. Langsung aja. Itu Otong sempat bilang sifat tuh bukan manusia. Berarti belajar kayak gini-gini tuh dari ada sekolah kedokteran atau apa sih? Sekolah kedokteran kah atau? Enggak. Jadi ke tenaga dalam. Oke. Tidak. Setiap manusia memang ada listrik. Ada iya. Cara mengolahnya aja jadi Kayak ngebuka aura gitu ya. Lanjut. Ini udah. Coba foto lagi. Coba tak, Buran. Foto. Ada sedikit ya. Gue besok Bandung lagi mancungin. Udah sana. Coba lihat. Tapi pakai tenaga dalam tadi sih ininya. Oke. Gantengan lu. Ini before, Ah. ini after. Kira before mana before ini? Yang atas Kayak kacamata gua itu nggak? Kadang. Tahu nggak? Terus afternya punya lebih panjang sih ini sih. Iya kan? Kok bisa? Kok bisa?
Bener aja, kalau kita edit taruh sini ya. Kita lihat sendiri nih. Hasilnya kita edit taruh. Bertahan berapa lama ini? Dan sampai sekarang nggak balik. Nggak balik. Tapi berarti 3 kali bisa baliknya. 3 kali biar lebih bagus lagi ya. Iya. Anjing. Biayanya hubungin Siva Yudo. Instagram ada di sini. Mau mancukin hidung ada Siva Yudo. Pakai teknik tenaga dalam coy. Jadi nggak ada urusannya sama mistis-mistis. Nggak ada urusannya sama mistis-mistis. Udah. Thank you banget ya. Tim Gunun. Ada aja. Canggih juga nih. Lagi ya. Aku dong. Sorry. Canggih juga ya. Bahkan tadi Otong pas mau kesini karena tangannya kayak patah, terus itu pakai tenaga dalam. Iya. Lu tuh belajar di mana sih tenaga dalam itu? Belajar sendiri atau ada guru? Ada gurunya. Semua orang tuh punya. Wah kita kayak harus ngobrol aja suatu saat yang balik ke Bandung lagi ngomongin tentang tenaga dalam. Ya. Penting itu. Ini macamnya itu tadi. Iya. Berasa gue juga. Jadi pede. Kan cuma sebentar ya, cuman berapa lama tadi? 10 menit. Seenggaknya sekali ini sejam lah. Ah. Ya pokoknya perkiraan lu sejam 3 kali deh. Tuh. Udah. Lu tang. Lu pesek itu tang. Lu benerin dikit. Apa lagi? Hidung Dufan. Cuman nggak semua orang semudah itu. Oh, jadi Tergantung si orang rahangnya si ininya. struktur si muka, terus dari mungkin ada faktor apa? Ada faktor yang gue perhatikan selama ini. Kayaknya metodenya dia tuh bisa membuat si ini jadi lunak, tulang jadi bisa mudah dibentuk gitu. Dan nggak ada rasa cuy, asli bener-bener lo kayak dipijit apa totok wajah aja, hanya kayak totok wajah gitu berasanya. Tapi enak, beneran. Mas Enak dilus cewek cantik lo. Jadi malu saya. Nunggu nyasimnya. Oke. Dan tadi Otong ini. Ini karena hidungnya udah lega nih. Odong ini. Lu ngomong pertama kali ngeliat cover The Cure tuh karena covernya dan suka. Berarti lu tipikal orang yang memang memperhatikan artwork dari visual ya. Ini kalau menurut lo band-band dengan cover album terbaik siapa Tom? Yang terbaik ya. Di luar ini ya, di luar ini. Di luar ini bebas yang menurut lo terbaik. Kalau di sini aja udah ada itu Night Opera ya, Queen itu. Queen yang Zaman dulu gua terobsesi banget sama album itu. Itu Def Leppard Leppard History ya. itu bagus banget. Yang lain-lain apa ya? Banyak kan bagus. Enggak. Tapi kalau yang Enggak pikir artwork yang serem gitu lo suka nggak sih kayak Cradle gitu artworknya band-band black metal atau band-band mayhem gitu? Gue teh black metal banget gitu. Oke. Jadi lumayan ngikutin sejak zaman mewabah ya dulu. Nah, lumayan ngikutin lah. Ini black metal. Lalu kalau ketemu dia mau ngomong apa nih Tom? Bapak Tren. Apa ya? Apa yang pengen lu tanya deh? Karena ada di postingannya Otong gue lihat di Instagramnya. Masuk studio dulu tapi operatornya Trent Reznor ya. Ini adalah vokalis Nine Inch Nails. Yang boleh dibilang orang jenius buat gue adalah dia ya, si Trent Reznor. Ya, gue banyak awal belajar recording karena dengerin Nine Inch Nails ya. Zaman dulu kan rekaman di studio Bener standar gitu kan. Gua tuh nggak suka dengan metode recording yang biasa. Nah, karena dengerin Nine Inch Nails, membaca artikelnya dan segala macem, gue baru tahu kalau ternyata rekaman tuh bisa begini gitu. Jadi itu semua gue praktekkan di kamar lah. Intinya sih rekaman kayak mostly zaman sekarang semua orang rekaman gitu. Digital. Cuman kalau zaman dulu kan mungkin hanya gue yang melakukan itu karena zaman itu juga belum ada di dunia juga belum musim rekaman digital itu. Karena gue punya
komputer butut lah. Jadi semua yang gue bikin zaman itu gue masukin komputer dan gue ulik di komputer gitu. Ya, inspirasinya dari film. Jadi si Trailer Story kalau boleh dibilang salah satu orang jenius yang pertama kali melakukan hal-hal dengan piranti-piranti yang tidak standar. ya. Ya kan? Bahkan konsernya mereka diiringin oleh lampu-lampu yang sakit jiwa. Gue tonton ya konser Indonesia di YouTube juga ada tuh. Ya kan? Nah, ini jadi, oh lo kemarin sempat bilang nih, kapan Laika dibeliin iPhone 11 Pro? Hari ini Oke. hari ini ini masih di apa, kita masih chatting, adanya yang warna hijau, nggak mau, pokoknya yang gold, harus yang gold. Ini yang lu suruh bantuin masukin busa ke besi bantalnya, saya katanya. Gitu kan? Pakai iPhone 11 sih. Ini saya Om Bulog aja masih iPhone 7 ya. Aduh, gas banget. Nah ini dia. Tadi Astra itu adalah anak dari Otong yang menjadi gitaris di bandnya Siva, Kabut Pagi, drummernya Leon, ya kan? Anak dari Uci, ini yang tadi gue bilang, Otong tiba-tiba ngundang gue untuk ke pertinggahannya setelah party di Hard Rock, ada nikah waktu dengan Uci yang pertama ya. Ada yang lu takutin nggak apa dari Al? Enggak sih ya. Narkoba mungkin atau gimana? Ya itu sih mostly semua orang tua kan takut anaknya terjerumus ke pakai narkoba Ya. dan segala macam. Cuman ya sudahlah ya, apa namanya? Tapi lu mengedukasi nggak? Maksudnya ke Al yang ngobrol? Gua sih edukasinya hanya ada di poin yang semua harus lu beli di saat yang tepat gitu. Oke. Jadi kayak contohnya narkoba misalnya. Kalau orang yang suka lama-lama juga kan pasti pada dalam masa hidupnya akan beli kan. Ya. Kita nggak akan bisa menghindari kan. Ya, ngumpet-ngumpet. Gitu. Ini contoh ekstrim aja lah, narkoba kan ekstrim ya. Pada saatnya lu membeli itu sebaiknya di saat lu kaya gitu, lu banyak duit. Kalau lu beli narkoba tapi lu Gembel. miskin, udah deh, mending lu bunuh diri dari sekarang deh gitu. Benar. Soalnya kan kita berdua banyak mengalami teman-teman yang Ya, lewat karena pas-pasan duitnya, jarumnya barengan dulu. kayak gitu. Jadi hal itu kan sangat menakutkan buat kita ya. Cuman kayaknya sekarang udah berubah sih, Bu. Udah narkoba tuh udah nggak jadi ini anak muda itu, udah nggak jadi patokan bermain atau apa namanya. Ya pokoknya udah bukan kayak trennya anak muda untuk narkoba gitu. Gitu. Tapi lu mengedukasi soal seks nggak? Atau nggak ke jadi seks toy gua? Belum ya. Nggak. Belum. Kayaknya sebelum gua ngedukasi urusan seks, Dia udah tahu dia. keburu ngewe dulu. Entahlah gitu. Karena gua gini, gua tuh mungkin umur gua pas ulang tahun 17 tahun sama bokap gua, pertama kali akhirnya gua dikasih film judulnya Bizarre. Itu yang main adalah Linda Wong. Itu pertama kali film bokep yang gua tonton di depan orang tua gua. Yang sebelumnya gua hanya baca Any Arrow doang di atas genteng ya kan, Copataki, coli pakai tangan kiri. Ya. Akhirnya bokap gua pas gua umur 17, nih nonton, bapak liatin, sing, aing nonton DF di depan bapak gua ini goblok. Itu filmnya gua ingat Bizarre, Linda Wong. Wah, Jumanji cuy, di mana-mana jembrewas. Iya kan. Aduh. Apa tuh? Nyangkut. Gila. Laika udah dibeliin iPhone 11 hari ini. Arti Al dan Laika buat lo. Mereka mah segalanya ya buat gua. Paling ya standar lah, bapak-bapak kayaknya paling penting buat gua mah anak-anak gua. Jadi gua selalu berusaha gimana caranya biar si anak nggak terlalu kalau pengen apa-apa diturutin, tapi otomatis gue juga pengen kalau mereka butuh apapun gue bisa mensupport lah gitu. Nah,
Jadi sebenarnya semetal-metalnya kita, friend, ya kan? Se black metal Otong pun ya namanya ke anak cuy. Ya enggak. Ya. Itu adalah nggak ada bekasnya, ya kan? Bini Nyerah lah sama anak nyerah. Bini mah ada bekasnya, anak nggak ada bekasnya. Makanya jangan pernah tato nama bini lu. Ya, kayak Oh iya gue tuh, jangan pernah mentato nama pacar, nama istri, nama suami, fuck you. Lu juga pernah? Enggak. Saya di belakang jadi Danzig sekarang. Kayak nama tadi nama, supaya Danzig kayak nama. Itu nggak berarti kalau anak tetap ada, selamanya nanti dibikin. Ya inget tuh ya, kesan dan Otong. Fuck you. Oke. Nah, ini setelah yang udah lo alamin semua ini, rencana ke depan, ada nggak lo punya rencana apa di dalam hidup yang pengen lo lakukan? Rencana nggak ada ya. Gue tetap stay dengan si Coil, mas. Banyak proyek. Coil ini lagi banyak proyek lah. Terus mungkin banyak kita absen 12 tahun gitu nggak rilis album. Jadi gue masih cita-citanya sih bisa rilis album 2 tahun sekali lah. Cuman lagi COVID gini, Yang sekarang rencana di 2021 mun. gue bingung mau gue rilis tapi lagi Keadaan kayak gini. dari kondisi gini buat apa juga ya rilis album gitu kayak gitu. Gue punya banyak sekali materi, yaitu satu urusan musik. Terus gue masih punya kewajiban usaha restoran, usaha clothing, maksudnya karena banyak yang bekerja di sana. Kondisi lagi pandemi gini, seluruh Karyawan. semua keuangan drop, otomatis daya beli dan daya tahan hidup semua orang jatuh ya. Gua kan selalu pede untuk gue tuh orang yang selalu bisa dalam masa yang sangat sulit bisa mencari ide, bisa mencari duit, bisa mencari jalan lah untuk mengatasi ini semua gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini kayaknya cuma gue yang punya ide untuk mengatasi ini semua gitu. Ya. Bukan dalam skop gede, hanya dalam skop keluarga dan pekerja kita lah gitu. Untuk saat sekarang ya paling itu doang. Planning untuk ini ya, rencana hidupnya. Mantep itu, coy. Bijaksana sebenarnya pemikiran dia, edan orang ini. Nggak apa namanya? Sok bijaksana. Nggak, tapi kalau kita ngeliat, wah, Otong kalau ngomong suka ngasal dan segala macam. Sebenarnya di kepalanya tuh yang ngasal tuh di sini. Yang penting kan di otak dan di hati. Anjing gue yang lebih bijaksana ya kan. Jadi boleh dibilang apa ya, hampir semua obrolan kita hari ini tuh banyak dapat ilmu dari masalah Otong membuat jamu, hair tonic dan segala macam. Bahkan apa ya, kata-kata dari Otong yang membuat kita juga akhirnya bisa belajar apa yang dijalanin sama Otong gitu. Seperti gue belajar, gue waktu itu membuat lagu Superbad yang Senandung Rindu, lagu untuk almarhumah istri gue. Itu gue ambil dari lagunya Coil yang Kesepian Ini Abadi. Kututup mata seperti berdoa. Itu ada kutip. Otong tadi bilang, gue ngambil kata-kata dari ini misa gereja dan segala macam, gue ambil dari lagu. Gue pun nyolong dari kata-kata lu. Kalau si Superbad punya kan Senandung Rindu tuh, kututup mata seperti selayaknya berdoa. Itu gue ambil dari lirik Kesepian Ini Abadi. Kututup mata rapat seperti berdoa. Itu lagu kita yang akan mengakhiri sore hari ini. Tapi gue mau bagi hadiah dulu buat Otong. Nah, kita tukeran hadiah. Ya. Ini ada hadiah dari catatan si Buluk. Baju Gigi Elin yang diplesetin jadi Gang Talib. Gigi Talib. Rumah gue dulu dari sana. Wah. Ya. Okay. Kita bertukar seragam. Aku negara bodoh yang sangat aku bela. Ini harus lu pakai. Gambar gua dulu nih, di atas ini kasih puting. Nuhun bisa no. Nuhun. Para cabul dan cabulis, requestan lu sudah gua penuhi ya. Otong gua hadirin sini. Jadi lu jangan lupa
like, subscribe, sama share. Jangan lu kebalikin jempol lu, ya nggak? Fuck you, kalau kata Otong, lu kebalikin jempol. Ini persembahan buat lu semua. Kesepian ini abadi. Sepi gimana? Hitam dan putih akan ku tempuh bahagia. Tutup mata rapat seperti berdoa. Rasa sepi kembali mengalir. Kesepian ini abadi.